आवारा शाम है। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali keadaan sehat walafiat walaupun kita secara daring. Mari kita sama-sama memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak minta kepada kedua kelas yang bernama Budi untuk membacakan doa. Nah, terima kasih kepada Budi sudah memimpin doanya. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan pemahaman dan kepegahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu materi kita minggu kemarin? Oh, betul sekali. Apa yang dikatakan si Ahmad, materi kita minggu kemarin itu tentang kias. Nah, jadi pada minggu ini Bapak akan menjelaskan tentang materi kita tentang huruf. Tentang huruf. Nah, mulai kita pada minggu ini tentang huruf. Ada yang tahu huruf? Nah, di sini nantinya Bapak nantinya akan menjelaskan tentang pengertian huruf, tentang macam-macam huruf, tentang segala hukumnya dan dalilnya. Sebelum Bapak mulai pelajaran, sedikit Bapak di sini memberikan gambaran kepada kalian. Huruf di sini yaitu tentang hukum. Secara menurut bahasa dan istilah biasanya tentang kebiasaan yang dilakukan di masyarakat kita. Langsung saja di sini Bapak akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang pengertian huruf. Huruf berarti sesuatu yang terkenal. Kata lain yang sepadan dengannya adalah adat atau tradisi atau kebiasaan. Nah, di sini kita bisa ambil tentang kebiasaan yang baik itu ya. Ada menurut istilah atau syarak segala sesuatu yang sudah dikenal masyarakat yang telah dilakukan secara terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Contohnya kita kayak di Banjar lah, misalnya memanggil orang dengan sebutan nama atau orang itu menyebutkan pun, tinggi. Nah, itu kata-kata yang baik, suatu kebiasaan kita, perbuatan atau kata kita dengan baik. Seterusnya yaitu Bapak akan menjelaskan macam-macamnya. Di sini macam-macam huruf ada dibagi 3. Yang pertama yaitu al-huruf al-lafzi. Nah, al-huruf lafzi yaitu kebiasaan yang menyangkut ungkapan, adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itu dipahami dan terlintas di pikiran masyarakat. Misalnya kata waladun. Nah, secara etimologi kata artinya anak yang digunakan untuk anak-anak maupun anak perempuan. Nah, jadi biasa masyarakat misalnya mengatakan walad itu anak-anak misalnya. Nah, seterusnya yaitu huruf amali. Yaitu huruf amali. Al-huruf al-amali. Nah, huruf amali kebiasaan yang berbentuk perbuatan, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah kebiasaan masyarakat yang memakai pakaian tertentu dalam acara khusus. Contohnya kita kerajaan Banjar misalnya, kita di Banjar ini mereka memakai di Banjar seperti memakai baju kesultanan, ada di pinggangnya golok, parang kayak gitu, nah keris. Nah, itu kebiasaan contohnya kita di adat Banjar bagi kesultanan Banjar. Khususnya yaitu huruf dan lafzi tadi, dan huruf amal itu dari segi objeknya. Adapun dari segi kecukupannya
huruf terbagi juga, yang ada dua juga. Adapun yang huruf al-lafzi dan huruf al-amali itu dari segi objeknya. Seterusnya Bapak akan menjelaskan dari segi kecukupannya. Yang pertama juga huruf al huruf al. Nah, di sini huruf am artinya yang bersifat umum, adalah kebiasaan tertentu yang dilakukan secara luas di seluruh masyarakat atau seluruh desa atau daerah. Misalnya menganggukkan kepala tanda menyetujui atau mengelengkan kepala tanda menolak atau menindakan. Contohnya itu kayak syarat. Contohnya syarat misalnya ini menundukkan kepala. Nah, atau misalnya menolak menggelengkan kepala. Nah, itu bersifat umum. Yang kedua itu bersifat khas, yaitu bersifat khusus. Al-am huruf al-khas. Nah, yang kedua itu bersifat khusus. Adapun bersifat khusus adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu, misalnya di kalangan para pedagang. Apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli, dapat dikembalikan, dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai menentukan masa garansi terhadap barang tertentu. Jadi huruf khas ini yaitu khusus, bersifat khusus. Yang sudah Bapak sebutkan tadi tentang orang yang jual beli. Di situ mereka sudah ada kesepakatan antara kalau ada barang yang cacat bisa dikembalikan atau tidak bisa dikembalikan. Di situ sudah ada khususan di antara penjual dan pembeli. Yang bagian saya yaitu dari segi keabsahannya, dari pandangan syarak, itu ada yang pertama itu huruf al-sahih. Al-huruf as-sahih. Nah, al-huruf as-sahih di sini yang berartikan yang dianggap sah apabila kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas atau ayat atau hadis yang digunakan kemasukan mereka, yang tidak pula membawa mudarat kepada mereka. Misalnya pada masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah tidak dianggap sebagai mas kawin. Nah, bisa juga kita contohkan kepada yang tidak bertanggung Islam. Contohnya kita di Banjar ini, kebiasaan kita itu masyarakat kita yaitu kalau ada wanita hamil 7 bulan dia mandi. Nah, misalnya kita acara haulan, tahlilan, menuju hari. Nah, itu kebiasaan tidak bertentangan dengan syariat Islam atau di dalam Al-Quran atau hadis. Yang kedua yaitu menukar keabsahan huruf tadi, yaitu yang kedua yaitu al-fasid. Nah, di sini huruf al-fasid. Al-huruf al-fasid ini kebiasaannya dianggap rusak. Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syarak dan kaidah dasar yang ada di dalam syarak. Misalnya kebiasaan yang berlaku di kalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti minjem uang antara suatu pedagang. Nah, di sini fasid di sini rusak. Contohnya melanggar syariat Islam. Contohnya tadi menghalalkan barang yang riba, minjem uang sama pedagang itu bayarnya berlebih, itu hukumnya riba misalnya. Nah, sini ini sangat dilarang dalam syariat Islam. Seterusnya Bapak akan menjelaskan kedudukan huruf dalam penerapan hukum. Para ulama sepakat bahwa huruf merupakan salah satu dalil untuk menetapkan hukum. Mereka beralasan dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yang artinya, jadilah engkau seorang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpaling pada orang yang bodoh.
surah Al-A'raf ayat 199. Kata al-huruf dalam ayat di atas secara harfiah yaitu sesuatu yang dianggap baik dan pantas dari makna harfiah dari para ulama menjadikan sebagai sumber hukum. Nah, jadi sini syariat di dalam Al-Qur'an yang Bapak artinya tadi, huruf itu sesuatu yang dianggap baik, tidak melanggar syariat Islam. Kalau yang fasid itu tidak boleh karena melanggar syariat Islam. Nah, kalaupun dari menurut syariat ulama menjadi sebuah hukum, itu dengan sumber hukum, misalnya hukum itu tidak bertentangan, syaratnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, bisa dijadikan hukum huruf ini. Mungkin itu saja yang penjelasan dari Bapak, pengertian dan macam-macam huruf. Apakah siswa maupun siswi semua ditanyakan? Oh, kayaknya sudah jelas semua ya. Sebelum Bapak melanjutkan kita hari ini, di sini Bapak ada memiliki beberapa kertas. Nah, nantinya kertas ini Bapak bagikan kepada kalian dan Bapak minta kalian untuk membuat pertanyaan tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang huruf. Bapak berikan kepada kalian ya, satu. Nah, Bapak beri waktu pada kalian 1 menit untuk menjawab pertanyaan tentang materi kita pada pagi hari ini. Nah, sudah selesai, kembalikan lagi kepada Bapak. Ya, terima kasih semua sudah menulis pertanyaannya. Di sini ada beberapa pertanyaan yang Bapak terima dari kalian siswa maupun siswi semua. Jadi pertanyaan ini Bapak kembalikan lagi kepada kalian. Nah, jadi kalian nantinya Bapak minta untuk membacakan pertanyaan dari teman-teman kalian tadi, siswi maupun siswa. Lalu kalian menjawabnya dari pertanyaan yang dibuat teman-teman kalian tadi. Ya, Bapak minta kepada Budi untuk membacakan pertanyaan dari temannya. Ya, terima kasih kepada Budi telah membacakan dari pertanyaan temannya dan menjawabkan. Dari pertanyaan dari teman Budi tadi yang menanyakan apa contoh huruf am dan contoh huruf sahih. Nah, di sini betul sekali jawaban dari Ahmad tadi tentang contoh huruf sahih, yaitu kebiasaan yang sahih yang tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya kayak tadi kita mengajarkan tahlilan atau 7 hari ketika orang yang sudah wafat. Nah, itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maupun Al-Quran, maupun hadis. Nah, Bapak minta lagi si Ridwan untuk menambahkan jawabannya. Ya, terima kasih kepada Ridwan sudah menambahkan jawabannya dari pertanyaan yang dibacakan Budi tadi. Nah, sudah kita dengar tadi jawaban dan pertanyaan dari teman-teman kalian. Kita beri aplaus dulu. Nah, terima kasih semua. Seterusnya Bapak minta 1 orang untuk lagi siswa untuk mengaitkan materi kita pada pagi ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Bapak minta kepada Rudi untuk mengaitkan materi kita pada pagi hari ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, terima kasih kepada Rudi untuk sudah mengaitkan materi kita pada pagi hari ini tentang huruf dengan kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Sebelum Bapak menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan memberikan kesimpulan yaitu tentang huruf. Huruf di sini menurut istilah itu sesuatu yang dikenal masyarakat yang telah berlaku secara terus-menerus dari perkataan maupun perbuatan. Di sini huruf ada terbagi 3
Dari segi objek, segi kecukupan, segi kesohihan atau segi keabsahan. Nah, ini macam-macamnya, ada huruf lapsi, ada huruf amali, ada huruf am, ada huruf khos, ada huruf sahih, dan ada huruf fasid. Nah, adapun menurut ayat yang surah Al-A'raf tadi ayat 99, ayat 199, yaitu huruf C itu sesuatu yang dianggap baik atau yang pantas, ataupun menurut harfiah para ulama menjadikan sebagai hukum atau dalil. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang huruf. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat menjadikan dalam kehidupan sehari-hari kalian untuk mengamalkannya, agar kita tidak salah menentukan hukum, karena kita sudah mempelajari yang minggu kemarin tentang kias, dan selanjutnya tentang huruf, dan minggu depan nantinya kita akan mungkin ijma'. Nah, ijma' ulama. Sebelum menutup pelajaran, di buku LKS kalian situ ada terdapat 5 pertanyaan tentang materi kita. Bapak minta kalian mengerjakannya di rumah masing-masing. Beri Bapak waktu 1 minggu. Nantinya kalau sudah selesai minggu depan, kumpulkan di meja Bapak. Bapak minta ketua kelas untuk mengumpulkan tugas dari temannya dan ya anak di meja Bapak ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Allahumma maaf ila qamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.